Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ibu bapak, perkenalkan nama saya Aas. Sekarang kita berkumpul di Posyandu pada siang hari ini. Akan ada sedikit penyuluhan dari saya selaku kader di Posyandu Delima. Terima kasih kepada Bapak, Ibu yang telah hadir pada Posyandu hari ini. Tadi setelah dilakukan pemeriksaan, penimbangan kepada anak-anak dan juga kepada Bapak Ibu semuanya, sekarang akan sedikit diberikan tentang penyuluhan, yaitu temanya hari ini adalah gizi seimbang. Ibu Bapak ada yang tahu nggak gizi seimbang itu apa? Nah, itu saya akan mencoba menyampaikan ya Bu ya. Ibu bapak, gizi seimbang itu yaitu ada keseimbangan antara zat-zat penting yang terkandung dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari, mengandung zat gizi dan dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan ya. Dan tentu saja harus memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan dan berat badan ideal. Ini nih yang biasanya suka diinginkan oleh ibu-ibu, yaitu berat badan ideal. Betul Ibu? Betul ya. Nah, sekarang Bu, kita harus ketahui apa sih yang mempengaruhi penyusunan gizi seimbang itu. Ternyata untuk menyusun gizi seimbang itu banyak faktornya, antara lain satu, ekonomi. Nah, maaf ya saya campur bahasanya. Pami Ibu sekarang berkaitan dengan makanan yang dibeli, tentunya dengan keadaan uang yang kita punya ya ibu-ibu ya. Nah itu, tetapi perlu ibu ingat bahwa makanan bergizi itu tidak tentu mahal ya. Nah, semua yang ada di sekitar kita itu adalah makanan-makanan yang bergizi. Nah, yang kedua, sosial budaya, Bu. Biasanya ada pantrangan ya, pantrangan misalnya anak kecil nggak boleh dikasih telur, nanti bisulan. Nah, enggak ya Bu ya. Nah, itu kadang di masyarakat kita itu masih mempercayai adanya mitos ya. Nah, yang ketiga Bu, kondisi kesehatan. Tentunya setiap orang dengan keadaannya masing-masing berbeda ya Bu ya. Misalnya orang yang sakit terkadang nafsu makannya juga turun, tidak seperti orang yang sehat seperti biasa. Yang kedua umur, ketiga berat badan, keenamnya aktivitas fisik, yang ketujuh kebiasaan makan. Nah, biasanya ada sampai besar orang yang tidak suka nasi. Nah, itu masih ditemukan ya, karena melihat nasi itu seperti yang takut gitu. Yang terakhir adalah ketersediaan pangan ya. Kita mah ada di daerah desa Bu, jangan mencari makanan yang bergizi, contohnya anggur, apel New Zealand, enggak ya Bu ya, tidak seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu perlu diketahui bahwa makanan itu mempunyai 3 guna. Yang satu, sumber tenaga. Nih, kalau Ibu banyak makan karbohidrat seperti nasi, ketela, sengkong, itu kan kita jadi bertenaga ya. Yang kedua, sumber pengatur. Nah, ini pengatur itu vitamin dan mineral adanya pada sayur dan buah. Ketiga, sumber pembangun. Apa cenah Bu pembangun teh? Pembangun itu terdapatnya di dalam lauk pauk, berfungsi untuk pertumbuhan dan pengganti sel yang rusak. Apalagi nih kalau anak-anak yang masa pertumbuhan itu sangat penting sekali banyak makan yang mengandung sumber protein. Lanjut ya Bu ya, sampai sini paham Bu? Nah, kita sekarang ternyata makanan gizi seimbang itu ada pedomannya Bu ya. Ada 4 pilar pedoman umum gizi seimbang. Nih, yang pertama, mengkonsumsi makanan beragam. Jadi ibu teh tong tuang ke eta weh henteu nya, tapi kedah beraneka ragam. Apalagi Bu, tadi anak yang baru diberikan makan MPASI, biasanya nih udah bubur saja, padahal tidak ya, harus 4 bintang. Tadi ada zat tenaganya, ada vitamin mineralnya, ada proteinnya. Yang kedua Bu, pedoman umum gizi seimbangnya apa? Membiasakan perilaku hidup bersih ya. Karena makanan itu udah sumbernya itu sehat, tapi kita mengolahnya tidak bersih akan menyebabkan sakit juga ya. Yang keempat,
Nah, ini nih pedoman umum gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik, Bu, untuk menyeimbangkan antara asupan makanan dan pengeluaran. Nah, bisa jadi yang penyebab obesitas itu makannya banyak, tidak ada aktivitas fisik. Diam aja di rumah ya. Nah, itu. Yang terakhir, yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan sehingga berat badannya di batas normal nih. Makanya posyandu itu bukan hanya milik balita saja, tapi ibu-ibunya, orang tuanya, nenek, kakek, ayahnya datang ke posyandu ikut juga ditimbang. Nah ya, jadi Bu, bisa saya ulangi ya, 4 pilar pedoman umum gizi seimbang itu: satu, makan beraneka ragam. Kedua, aktivitas fisik. Nih ada yang nanya nih, Bu, Abi Mada tiap hari ke sawah, boleh nggak? Boleh, itu juga aktivitas fisik. Bapak tiap hari berjalan menuju sawah berapa menit ya. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan. Yang terakhir, mempertahankan berat badan ya. Nah, sampai di sini yang ditanyakan Bu, Bapak? Tidak ada. Oh iya, lanjut ya. Nih, manfaat pemenuhan gizi seimbang banyak sekali manfaatnya Bu, apalagi satu di masa hamil. Nah, kalau ibu-ibu lagi hamil mah jangan egois ya, karena bukan hanya untuk ibunya saja tapi untuk pertumbuhan janin agar janin yang sehat, tidak cacat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, usia bayi Bu. Untuk bayi itu sangat bermanfaat. 0 sampai 6 bulan mah pastihan ASI hungkul, ASI eksklusif ya. Baru di atas 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI ya. Selanjutnya 1 sampai 3 tahun Bu. Nah, ini mah anaknya udah bebas Bu, udah bisa makan makanan keluarga, yaitu sama dengan apa yang ibu masak. Bedanya adalah dalam pengolahan pemberian bumbu. Yang keempat, untuk usia prasekolah dan sekolah. Nih, ini masa pertumbuhan yang sangat yang sangat pesat ya, sangat banyak untuk konsentrasi belajar, untuk aktivitas. Jadi kebutuhannya pun lebih banyak. Untuk remaja, nah untuk dewasa nih, gigi yang kalau dewasa itu masa-masa persiapan untuk fase selanjutnya ya, masa yang lebih matang, akan menikah untuk remaja ya, perempuan untuk hamil. Jadi harus mencapai asupan yang sangat baik ya. Nah, Ibu dulu kan terkenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Sekarang sudah tidak ada ya Bu ya. Menurut informasi yang saya dapatkan dari tenaga kesehatan, sekarang ganti namanya jadi pedoman umum gizi seimbang atau singkatannya PUGS. Apa aja tuh Bu? 1, agar badan tetap sehat, makan aneka ragam makanan. 2, makan makanan yang mengandung sumber karbohidrat, protein, lemak untuk memenuhi kecukupan energi. 3, makanlah 3 piring nasi sehari dengan lauk pauk, sayur dan buah atau makanan penukarnya untuk memenuhi setengah dari kebutuhan energi. 4, batasi konsumsi lemak dan minyak secara berlebihan. 5, nih Bu ingat ya, gunakan garam beryodium yang udah ada mereknya yodium di dalam kemasan garam. 6, makan sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan karena mengandung zat besi agar badan tetap sehat dan bebas dari anemia ya atau kurang darah. 7, minumlah tablet tambah darah atau sirup FE agar penyerapan besi dalam tubuh maksimal. 8, nih Bu yang harus diingat ya, berikan ASI saja sampai anak usia 6 bulan. 9, biasakan makan pagi agar badan tetap sehat dan bugar. 10, minum air matang sekurang-kurangnya 8 gelas Bu, air putih ya, 8 gelas sehari. 11, lakukan olahraga secara teratur Bu, jangan yang berat-berat. Jalan kaki, olahraga kecil juga boleh ya. Nah, ini untuk menghindari penyakit jantung, menguatkan jantung dan kegemukan, menghindari kegemukan. 12, hindari minum minuman keras beralkohol Bu, agar tidak terkena penyakit berbahaya. 13, nih yang sering kita lupa, biasakan teliti membaca kemasan, lihat expirednya ya, agar kita terjamin kesehatannya dan terhindar dari bahaya. Ibu Bapak, mungkin penyuluhan dari saya mengenai gizi seimbang dicukupkan segini. Jika ada yang kurang paham boleh bertanya ya Ibu Bapak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.